Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Dinarti. Saat ini saya menjabat sebagai pengendali hama dan penyakit ikan muda di Laboratorium Mikrobiologi di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Pada pagi hari ini mungkin saya ditugaskan untuk sharing ya kepada Bapak Ibu sekalian mengenai penyusunan dokumen teknis sediaan probiotik dan biologi. Tadi Bu Dita sudah sangat mungkin ya detail menjelaskan mengenai farmasetik, lalu juga premix dan dokumen obat ikan secara umum. Mungkin nanti di materi saya ini akan lebih banyak kita mendetailkan kepada sediaan probiotik dan biologik itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai dokumen yang harus dipersiapkan untuk sediaan biologik dan probiotik, ya maaf belum slideshow ya. Oke, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan mengenai definisi dari obat ikan, sediaan biologik dan probiotik itu sendiri. Obat ikan untuk sediaan biologik ini merupakan obat ikan yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan yang dapat menimbulkan kekebalan, lalu untuk mendiagnosa penyakit ataupun untuk mengobati penyakit dengan proses imunologi. Contohnya itu vaksin, sera atau antisera, antigen, dan bahan diagnostik atau kita sebut dengan kit diagnostik. Sedangkan obat ikan sediaan probiotik ini merupakan obat ikan yang dihasilkan dari mikroba non-patogenik yang secara alami ada sebenarnya di dalam lingkungan air dan alhamdulillah dan pada tubuh ikan, bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol, saluran cerna, dan sebagai penyaring bakteri patogen. Contohnya adalah Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Pediococcus sp, dan lainnya. Dapat berupa kultur tunggal maupun campuran. Untuk obat ikan, berdasarkan peraturan yang ada, maksimal campuran adalah 5 spesies mikroba dengan kepadatan minimal 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram atau CFU per mililiter. Untuk dokumen teknis obat ikan sediaan biologik dan probiotik, ini umumnya sama seperti pada farmasetik dan premix, yaitu ada sebanyak 10 form yang harus dibuat, yaitu dari form A hingga J yang harus Bapak Ibu lengkapi. Kita bahas satu-satu. Form A itu adalah berisi mengenai komposisi obat ikan. Untuk probiotik, form A ini untuk probiotik dan bahan biologi, form A harus menjelaskan komposisi obat ikan secara lengkap, meliputi bahan aktif dan bahan tambahan dalam satuan terkecil, baik berat ataupun volume secara kuantitatif. Harus mencantumkan jenis strain virus dan genus atau spesies bakteri yang terkandung, di mana nomenklatur dari bakteri harus sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Lalu yang kedua, harus mencantumkan jumlah atau kadar atau potensi virus atau bakteri yang terkandung dengan jelas pada satuan terkecil. Lalu nama dan jumlah zat pengawet, pembawa, penstabil, pelarut, atau media yang digunakan. Lalu yang keempat, untuk vaksin ditambahkan keterangan apakah dia merupakan antigenik hidup atau yang dilemahkan atau diatenuasi atau yang dimatikan atau diinaktivasi. Untuk sediaan probiotik ada sedikit catatan, yaitu komposisi obat ikan yang dimaksud adalah komposisi obat jadi, yaitu komposisi produk yang siap dipasarkan. Bukan komposisi awal pada pembuatan obat, karena komposisi awal nantinya akan dijelaskan pada form B. Lalu yang ketiga yang patut diperhatikan atau menjadi catatan untuk sediaan probiotik, untuk jumlah bahan aktif mikroba, cantumkan minimal kepadatan mikroba
dengan spesifikasi minimal untuk mekanisme kerja mikroba sesuai dengan klaim indikasi. Klaim bahan aktif, baik jumlah dan jenis mikroba, harus dapat terbaca jelas atau tidak rancu untuk memudahkan dalam pembuktiannya. Nah, untuk probiotik pada form A, Bapak Ibu nanti menuliskan bahan aktif itu setiap gram atau mililiternya mengandung X CFU bakteri strain A, Y CFU bakteri strain B, atau Z miligram atau per mililiter media pembawa. Sedangkan untuk vaksin, nah setiap dosis harus mengandung X CFU bakteri atau X tissue culture infectious dose virus atau Y miligram penstabil, Z miligram pengawet, alfa miligram adjuvan, atau beta mililiter pelarut. Ditulis lengkapnya. Lalu pada kit diagnostik, setiap dosis atau kit mengandung antigen atau antibodi spesifik. Nah, ini ada contoh format dari form A, baik probiotik, vaksin, maupun kit diagnostik. Mungkin saya di sini akan lebih banyak membahas untuk probiotik dan vaksin ya Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh dari form A untuk produk probiotik. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan nama obatnya apa, lalu nama produsennya apa. Ini adalah lembar keberapa dari keberapa. Lalu lampiran A, komposisi obat ikan. Nah, format untuk form A-nya ada berapa? Yang pertama, format pertama, jika kandungan jumlah mikroba diklaim sebagai total mikroba. Maka Bapak Ibu dapat menuliskan komposisi obat ikan. Ini setiap gram atau mililiter probiotik, ini sebutkan mereknya, mengandung komposisi sebagai berikut. Yang pertama, bahan aktif, total bakteri, itu minimal, misalnya adalah dia diklaim sebagai jumlah total. Jadi total bakterinya minimal berapa CFU, lalu bakterinya terdiri dari apa saja, nama genus atau spesies bakteri 1, nama genus atau spesies bakteri 2, nama genus atau spesies bakteri 3. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat bahwa tidak dituliskan jumlah dari masing-masing genus masing-masing genus atau spesies bakteri tersebut, tapi hanya diklaimkan sebagai total. Atau Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini apabila bakterinya tidak hanya terdiri dari bakteri, tapi mungkin ada tambahan berupa jamur atau misalnya yeast. Apabila Bapak Ibu mengklaim total, tetapi bakteri bahwa mikroba yang yang dijadikan campuran dari probiotik Bapak Ibu sekalian ini memiliki bahan aktif yang berasal dari baik bakteri maupun jamur atau yeast, Bapak Ibu dapat menuliskan seperti yang di bawah ini. Jadi Bapak Ibu menuliskan total bakterinya berapa, terdiri dari bakteri apa saja, lalu total jamurnya berapa, yang terdiri dari bakteri apa saja. Lalu tuliskan pula bahan tambahan yang digunakan, itu adalah semua bahan tambahan yang digunakan, berapa gram atau berapa mililiter. Nah, ini bahan yang digunakan baik berupa penstabil, penambah volume, pengawet, pembawa, ataupun pelarut. Lalu juga bahan biakan, misalnya media A yang dipakai atau media B. Pokoknya sebutkan semua bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Sekedar untuk catatan, kepadatan mikroba atau bahan aktif dapat diklaimkan sebagai total mikroba atau total bakteri atau total jamur ya tadi yang sudah saya jelaskan dengan syarat. Yang pertama, pembedaan genus atau spesies pada media yang digunakan tidak dapat dilakukan atau tidak tersedia media spesifik untuk perhitungan per genus atau spesies mikroba. Ya, ini misalnya Bapak Ibu, saya sering sekali menemukan campuran probiotik itu berupa berbagai jenis spesies Bacillus, misal Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, dan Bacillus amyloliquefaciens yang dicampurkan. Nah, untuk form C-nya untuk pengujiannya itu saya sering menemukan hanya menggunakan TSA. Tetapi yang diklaimkan pada form A itu adalah dihitung masing-masing jumlahnya. Bacillus subtilis sendiri, Bacillus licheniformis sendiri, dan Bacillus amyloliquefaciens sendiri. Nah, ini pembedaan terhadap masing-masing spesies tersebut pada satu jenis media itu
sangat sulit dilakukan. Jadi Bapak Ibu untuk campuran yang seperti ini lebih baik untuk mengklaimkan dia adalah total mikroba dan nanti disebutkan saja isinya apa, terdiri atas bakteri apa saja. Gitu. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Mengapa saya sarankan seperti itu? Ini karena nantinya untuk pengujian akan sangat sulit kami juga untuk membuktikan satu persatu jumlahnya. Karena ketika dengan media yang sama, itu pembedaan atas koloni makroskopis itu mungkin mata orang yang berbeda akan membacanya juga berbeda. Jadi nanti tidak standar seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apabila dalam campuran probiotik terdiri ya tadi ya dari satu jenis mikroba, misalnya bakteri dan jamur, maka dituliskan total setiap jenis. Oke. Lalu yang kedua, ya, jika kandungan atau jumlah mikroba diklaim per genus atau spesies mikroba, nah Bapak Ibu dapat menuliskan seperti contoh pada format 2 ini, yaitu setiap gram atau mililiter probiotik, sebutkan mereknya, mengandung komposisi sebagai berikut. Mikroba aktif, sebutkan nama genus atau spesies mikrobanya satu persatu dan masing-masing jumlahnya. Lalu bahan tambahan dan bahan pembiakan yang digunakan. Dengan catatan, kepadatan mikroba bahan aktif dapat diklaim per genus atau spesies mikroba dengan syarat yang pertama, terdapat media spesifik untuk melakukan perhitungan setiap genus atau spesies mikroba sesuai dengan klaim komposisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat mengklaim, tadi saya bilang ya kalau yang tadi atas adalah saya menyarankan sebaiknya total saja ketika memang metode yang digunakan adalah menggunakan media umum, lalu juga tidak ada, kita tidak bisa melihat ciri-cirinya, spesifiknya seperti apa. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya media spesifiknya, lalu memang itu khusus untuk satu bakteri tertentu, Bapak Ibu dapat melakukan perhitungan setiap genusnya. Tentunya itu harus tertulis dengan jelas nanti di form C, yaitu di bagian pengujian atau pengujian obat ikan, seperti itu. Lalu yang kedua, media spesifik yang digunakan harus secara jelas dapat membedakan mikroba satu dan lainnya apabila digunakan media yang sama untuk lebih dari satu genus atau spesies mikroba. Jadi meskipun pakai media spesifik, itu harus bisa Bapak Ibu. Misalnya ada bakteri A dan bakteri B, itu biasanya kalau media spesifik kan ada pembedaan warna. Nah ini harus jelas, jangan sampai sama-sama kuning gitu atau sama-sama hijau, kita tidak akan bisa mengetahui apakah memang itu bakteri A atau bakteri B. Lalu 3, terdapat perlakuan spesifik di mana dengan perlakuan tersebut sedemikian rupa pada jenis media yang sama dapat dilakukan perhitungan per genus atau spesies mikroba yang diklaim. Misalnya dengan menambahkan antibiotik pada media tersebut atau menyimpan pada suhu tertentu dan lain-lain. Metodenya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tadi saya bilang bahwa memang itu dapat menghitung masing-masing jenis dari bakteri sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Lalu tidak dikultur pada media umum, karena kalau dikultur pada media umum, ini akan sangat sulit membedakan. Perhitungan koloni per genus atau spesies yang dikultur pada media umum dengan membedakan morfologi koloni tidak dapat dilakukan karena tidak terstandar. Kalau saya bilang ini adalah mata meter, tidak terstandar, bahwa mata saya mungkin ya dengan Bapak Ibu yang terbiasa mungkin dengan pengujian produk di perusahaan Bapak Ibu yang itu-itu saja, mata mungkin akan terlatih. Kita kalau biasa mengerjakan mikrobiologi pasti sebenarnya sudah bisa menebak mungkin yang bentuknya seperti ini adalah ini. Tetapi nanti ketika kami melakukan pengujian mutu, ini akan menjadi kesulitan tersendiri gitu Bapak Ibu, karena mungkin kami biasa bekerja dengan berbagai macam produk yang mungkin contohnya saja ya Bapak Ibu, pengalaman kami pribadi, Bacillus subtilis itu banyak sekali bentuk koloninya. Jadi antara satu produk dengan produk lain itu bisa bervarian bentuknya. Makanya sehingga kalau hanya berdasarkan pengamatan morfologi yang tidak standar atau mata meter tadi, ini biasnya adalah terlalu besar dan tidak bisa dilakukan dengan cara yang demikian. Saya lanjutkan.
Lalu ada format ketiga, jika genus atau spesies mikroba pada klaim terbagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Nah, misalnya Bapak Ibu punya produk berupa misalnya Bacillus dicampur dengan Lactobacillus. Lactobacillus itu kita mengetahui bahwa dia mikroaerofilik atau dia lebih suka pada kondisi anaerob, sehingga biasanya yang dipergunakan medianya pun berbeda. Yang pertama, lalu untuk Lactobacillus ini terkadang dia harus menggunakan metode tertentu, misalnya disimpan atau diinkubasi dalam anaerobic jar. Sedangkan bakteri yang satunya tidak, sehingga nanti ketika diklaimkan, Bapak Ibu bisa mengklaimkan dengan format seperti ini. Contoh ini adalah setiap gram atau mililiter probiotik mengandung komposisi yang pertama bahan aktif, jumlah total mikroba aerobnya berapa, lalu terdiri dari genus atau spesies apa saja. Tidak ada mikroba 1 dan mikroba 2. Lalu yang anaerob itu terdiri berapa jumlahnya totalnya, lalu terdiri dari spesies apa saja. Sama seperti sebelumnya, cantumkan bahan tambahan dan bahan pembiakan. Oke, ini untuk tadi probiotik. Saya harap dapat dimengerti ya Bapak Ibu. Nanti mungkin pada sesi tanya jawab, silakan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Saya izin stop share. Iya. Ini adalah contoh untuk lampiran A untuk vaksin, ya Bapak Ibu ya, untuk vaksin. Ini adalah saya mencontohkan untuk vaksin bakteri dan vaksin virus. Jadi pada form A-nya dituliskan bahan aktif, misalnya vaksin bakteri, itu setiap mililiter atau gram, ya setiap mililiter atau gram dosis vaksin bakteri inaktif atau aktif, itu disebutkan ya Bapak Ibu mereknya apa, itu mengandung misalnya nama genus atau spesiesnya apa, mengandung berapa CFU. Lalu untuk vaksin virus setiap mililiter atau gram dosis vaksin virus aktif atau inaktif, sebutkan mereknya apa, lalu sebutkan nama strain virusnya dan jumlahnya berapa. Misal kalau virus dia satuannya adalah TCID. Nah, vaksin lain satuan silakan menyesuaikan. Lalu bahan pembiakan atau kultur atau penolong, TSA, APAP, NaCl misalnya, itu semua bahan yang digunakan untuk pembiakan mikroba itu dicantumkan. Lalu juga cantumkan bahan tambahan. Semua bahan tambahan yang digunakan, misalnya penstabilnya, pengawet, ajuvannya, pembawanya, pelarutnya itu Bapak Ibu silakan cantumkan. Ya, saya kembali kepada slide awal ya Bapak Ibu. Ya, tadi kita sudah mempelajari atau kita sudah melihat bersama berbagai contoh format untuk form A. Izin lanjut, saya melanjutkan. Sebentar, oke. Nah, selanjutnya ini saya juga memberikan contoh tadi hanya sekedar format. Ini adalah contoh penulisan untuk form A probiotik. Ini contoh 1, jika kandungan atau jumlah mikroba, kandungan ini adalah jumlah mikroba di dalam klaim. Ini diklaimkan sebagai total mikroba. Nah, contoh 1 misalnya saya punya probiotik dengan merek ProXY. Jadi setiap gram probiotik ProXY mengandung komposisi sebagai berikut. Yang pertama bahan aktif, ya tentu saja total bakteri. Nah, total bakterinya minimal 1 kali 10 pangkat 8 tadi ya. Terdiri atas Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis. Jadi tidak ditulis jumlah dari masing-masing, hanya totalnya saja. Dengan bahan pembiakan misalnya saya pakai triptik soy broth. Lalu bahan tambahan adalah soybean meal sebanyak 300 mikrogram dan tepung gandum sebanyak 500 mikrogram. Lalu contoh kedua, ini adalah apabila ada campuran antara bakteri dan yeast. Misalnya saya setiap gram probiotik, alhamdulillah, setiap gram probiotik ProYZ mengandung komposisi sebagai berikut. Ini bahan aktif, total bakterinya minimal 1 kali 10 pangkat 8 CFU yang terdiri dari 1 Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis. Lalu yang kedua total yeast itu sama minimal 1 kali 10 pangkat 6. Dengan kandungan yeastnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Bahan pembiakannya dan bahan tambahan juga dituliskan di sini. Lalu contoh kedua, jika kandungan jumlah mikroba diklaim per genus atau per spesies mikroba, tentunya dengan persyaratan atau catatan yang tadi dilampirkan dalam format.
bahwa setiap mililiter misalnya probiotik ProYZ mengandung komposisi sebagai berikut bahan aktif. Misalnya dia adalah Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, ini sebanyak masing-masing minimal 10 pangkat 6 CFU per tadi ya mili, karena tadi setiap mililiter. Lalu dicatat bahan pembiakan dan bahan tambahannya. Lalu contoh ketiga, jika genus atau spesies mikroba terbagi pada jika genus atau spesies mikroba pada klaim terbagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Ini komposisi obat ikannya setiap mililiter, misalnya probiotik ABC mengandung komposisi yang pertama total mikroba aerobnya berapa, terdiri dari bakteri apa saja. Lalu total mikroba anaerobnya berapa, lalu terdiri dari bakterinya apa saja. Bahan tambahan dan bahan pembiakan juga dicatat di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas banyak form A, saya berlanjut kepada form B. Ini mungkin saya juga tidak akan menjelaskan terlalu detail karena intinya sama seperti penjelasan yang diberikan oleh Bu Dita tadi. Saya hanya akan menambahkan beberapa informasi yang mendetail untuk probiotik dan biologik. Pada form B, sediaan probiotik ini di form B harus bisa menjelaskan cara propagasi dari master seed-nya untuk menjadi working seed. Lalu yang kedua harus dijelaskan pada form B cara pembuatan probiotik tersebut dalam diagram alir proses produksi dalam satu batch yang disertai dengan penjelasan naratif. Lalu yang ketiga prosedur penentuan dosis. Lalu yang keempat, in process control. In process control yang dilakukan selama, sebelum, selama, dan sesudah pembuatan. Terhadap apa? Terhadap bahan, alat, ruang, dan sebagainya. Lalu untuk sediaan biologik, yaitu vaksin, menjelaskan ini peralatan yang digunakan, bagaimana cara sterilisasi alat, bahan, dan ruangan, cara propagasi dari master seed menjadi working seed, lalu cara pembuatan produknya atau vaksinnya dalam diagram alir proses produksi satu batch yang disertai dengan penjelasan naratif, lalu sama in proses kontrol sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruang, lalu prosedur pelemahan apabila produk itu diatenuasi atau cara inaktivasi apabila vaksin tersebut adalah vaksin inaktif. Uraikan secara rinci proses dan hal lain yang perlu diperhatikan selama pembuatan. Ya, lanjut kita ke form C, yaitu pemeriksaan atau pengujian obat ikan atau obat jadi. Nah, pada form C, pemeriksaan sediaan obat ikan, sediaan probiotik, ini yang pertama adalah harus Bapak Ibu sediakan metode bagaimana cara penetapan jumlah mikroba. Jumlah mikroba yang dipersyaratkan adalah minimal 10 pangkat 6 CFU per gram atau CFU per mililiter. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi jenis mikroba atau kita biasanya di sini menyebutnya adalah uji komposisi. Kalau tadi jumlah itu adalah uji kandungan, kalau jenis mikroba itu adalah uji komposisi. Ini adalah maksimal yang diperbolehkan adalah 5 jenis mikroba. Lalu juga Bapak Ibu harus mencantumkan bagaimana cara menentukan ada atau tidaknya mikroba patogen atau kontaminasi mikroba. Dan Bapak Ibu juga harus menyertakan sertifikat analisa yang setidak-tidaknya mencantumkan spesifikasi, persyaratan mutu, dan hasil uji produk jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dicantumkan di sini adalah hasil uji produk jadi, ditandatangani dan disahkan atau distempel oleh quality control. Nah, ini kenapa saya sertakan di sini, yaitu parameter pengujian mutu sediaan probiotik. Nantinya pada pengujian mutu inilah yang parameter inilah yang akan kami ujikan dan kami buktikan apakah produk Bapak Ibu itu sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Sehingga apa Bapak Ibu, parameter pengujian yang ada di sinilah yang metodenya harus Bapak Ibu sediakan pada form C gitu. Misalnya ini adalah untuk probiotik, ada uji fisik, jadi nanti di form C Bapak Ibu harus melengkapi dengan
prosedur untuk pengujian fisik. Lalu ada uji kontaminasi Salmonella, Vibrio, E. coli, dan jamur. Nah, ini adalah parameter yang dilakukan sehingga nanti pada form C, Bapak Ibu harus mencantumkan metode pengujian Salmonella, kontaminasi Vibrio, kontaminasi E. coli, dan kontaminasi jamur pada form C, Bapak Ibu, pada produk yang Bapak Ibu akan daftarkan. Lalu yang kedua, harus juga Bapak Ibu mencantumkan bagaimana melakukan perhitungan jumlah mikroba atau melakukan uji kandungan mikroba. Lalu mencantumkan cara bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi mikroba tersebut yang terdapat di dalam produk probiotik. Lalu yang ketiga adalah khusus untuk probiotik sediaannya adalah cair, itu Bapak Ibu harus mencantumkan pada form C itu adalah bagaimana menguji kemasan. Nanti masing-masing sebenarnya metode pengujian dari masing-masing parameter ini juga sudah tercantum dalam Perdirjen nomor 285 tahun 2021. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin ini dalam Perdirjen tersebut mungkin bisa menjadi acuan bagaimana menguji atau metode pengujiannya untuk Bapak Ibu yang memang belum melakukan atau belum pernah melakukan pengujian sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. Ya. Lalu ini adalah pemeriksaan obat ikan untuk sediaan vaksin. Apa sajakah prosedur pemeriksaan obat ikan yang harus dicantumkan pada form C nantinya untuk sediaan vaksin? Yang pertama adalah cara identifikasi dan penetapan kandungan antigen spesifik dan zat tambahan. Lalu yang kedua, penentuan ada atau tidaknya mikroba patogen. Yang ketiga, cara pemeriksaan toksisitas abnormal, sterilitas, inaktivasi, potensi, dan lain-lain. Lalu mencantumkan juga sertifikat analisa. Tadi setidaknya mencantumkan spesifikasi, persyaratan, dan hasil uji produk jadi ditandatangani dan disahkan atau distempel oleh quality control atau QC. Lalu vaksin untuk yang produk rekayasa genetika ini harus melalui persetujuan Komisi Keamanan Hayati dan Plasma Nutfah. Jadi untuk yang produk rekayasa genetika, Bapak Ibu harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan keamanan bahwa produk Bapak Ibu aman gitu ya dari Komisi Keamanan Hayati dan Plasma Nutfah. Baru nanti bisa kita lakukan proses selanjutnya. Nah, ini adalah parameter pengujian mutu sediaan vaksin. Ini sama seperti probiotik bahwa pengujian inilah nanti yang akan dilakukan sehingga pada form C prosedur yang dibutuhkan adalah prosedur untuk melakukan pengujian yang ada di dalam list ini. Iya. Nah, untuk contoh penulisan form C, saya akan stop screen. Mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin saya akan mencontohkan untuk probiotik terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk vaksin atau kit diagnostik. Nanti ketika luring, Bapak Ibu mungkin yang butuh informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Ini adalah contoh dari lampiran C untuk pemeriksaan obat jadi. Untuk sama ya, headline-nya harus ada nama obat dengan nama perusahaannya apa, lalu keterangan ini dalam lampiran C, pemeriksaan obat jadi. Lalu nanti ada pengujian umum yang saya bilang tadi adalah uji fisik atau uji pemberian. Cantumkan hasil pemberian obat ikan serta metodenya. Jadi pemberiannya apa, dengan metode apa dilakukan. Lalu yang kedua, untuk pengujian cemaran mikroba, Salmonella, E. coli, Vibrio, dan jamur, ini dicantumkan alat dan bahan, dicantumkan metode pengujian yang digunakan, dan yang paling penting adalah interpretasi dari hasil pengujian. Ini dibuat masing-masing tadi ya, dari A sampai C itu masing-masing untuk pengujian cemaran. Jadi untuk Salmonella, E. coli, Vibrio, dan jamur ini masing-masing harus ada poin A sampai C. Lalu B, pengujian khusus.
Pengujian khusus yang pertama adalah ini uji kandungan mikroba atau perhitungan jumlah mikroba yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini cantumkan peralatan yang digunakan, pelarut, reagen, dan media lengkap dengan cara pembuatannya. Lalu yang penting, poin C yang penting, sertakan cara preparasi. Misalnya ada perlakuan tertentu seperti pemanasan, penggerusan, homogenisasi sampel, dan lain-lain. Lalu yang D, cantumkan metode perhitungan jumlah mikroba. Ini termasuk suhu, waktu, dan cara inkubasi. Apakah perlu diterangi dengan lampu, disimpan dalam anaerobic jar atau inkubator CO2 misalnya. Lalu analisa data perhitungannya seperti apa, rumus perhitungan, dan konversi atau faktor koreksi jika ada. Kenapa harus lengkap Bapak Ibu? Karena ini juga nanti akan dapat mempengaruhi hasil. Pada pengalaman kami kemarin ketika melakukan ada yang melakukan pengujian bersama, ternyata cara perhitungannya berbeda. Nah, ini nantinya mungkin akan dapat mempengaruhi hasil pengujian. Sehingga pada form C itu harus Bapak Ibu cantumkan selengkap-lengkapnya agar ketika kami melakukan pengujian mutunya juga ini akan betul gitu, akan sama dengan yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan hasil yang mungkin nantinya tidak jauh berbeda. Ini saya kotakkan karena ini penting. Metode harus dapat digunakan untuk membuktikan jumlah atau kepadatan mikroba bahan aktif sesuai yang tertera pada form A. Menggunakan metode acuan atau metode lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Jadi boleh Bapak Ibu pakai metode acuan atau metode standar atau metode misalnya in-house, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Lalu yang kedua, uji komposisi mikroba. Uji komposisi mikroba ini apa sih yang diuji? Yang diuji adalah identifikasi genus atau spesies mikroba. Dengan mencantumkan, yang pertama, tentu saja peralatan apa yang digunakan, pelarut atau reagen dan media lengkap dengan cara pembuatannya. Lalu bagaimana metode mengisolasi masing-masing mikroba dari sediaan obat jadi. Karena kan kalau obat jadi ini bentuknya biasanya sudah mix kultur, nah ini atau misalnya sudah dibentuk endospora, atau misalnya sudah dalam bentuk diirekatkan dengan sesuatu. Nah, itu bagaimana caranya kami mengisolasinya? Apakah misalnya, contohnya harus dengan pemanasan tertentu, atau misalnya harus diinkubasi selama waktu tertentu. Seperti itu. Lalu metode identifikasi masing-masing spesies atau genus mikroba sekurang-kurangnya harus meliputi yang pertama metode identifikasi morfologi koloni makroskopis pada media biakan yang digunakan. Yang kedua, metode identifikasi morfologi sel secara mikroskopis. Dan yang ketiga, metode identifikasi atau karakteristik biokimia fisiologi. Metode identifikasi mikroba yang dicantumkan harus dapat membuktikan jenis genus atau spesies mikroba pada klaim sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Yang keempat, karakteristik masing-masing mikroba yang digunakan itu harus dapat nanti diinterpretasikan hasilnya nanti berupa morfologi makroskopis pada media pembiakan yang digunakan, morfologi sel secara mikroskopis, karakteristik biokimia dan fisiologi. Lalu contohnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini contoh penyajiannya, jadi nanti ada jenis pengujiannya apa, karakteristik mikrobanya apa, A, B, dan seterusnya. Nah, ada sedikit catatan, cantumkan COA obat jadi pada form C. Jadi yang dicantumkan pada form C, Bapak Ibu saya ulang sekali lagi adalah COA dari obat jadi. Cantumkan referensi atau acuan metode yang digunakan, bisa dari jurnal, textbook, dan lain-lain. Acuan bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini agak ada sedikit catatan saya, ini mohon maaf ya, mohon untuk tidak mencantumkan terjemahan ini mentah dari Google Translate. Karena saya pernah mendapatkan dokumen, memang tebal sekali, lengkap, tetapi diterjemahkan langsung dari Google Translate. Jadi sangat sulit kami untuk melakukan penelaahan dokumen Bapak Ibu. Karena kadang-kadang bahasanya itu sangat sulit dimengerti, ini maksudnya apa. Kadang peralatan juga, ini apa ya gitu. Jadi sebisa mungkin diterjemahkan dengan baik ya Bapak Ibu, supaya mudah dimengerti.
Lalu sertakan koloni murni dari master seed bisa, atau dengan bakteri standar atau CRM. Ini fungsinya untuk apa dan kenapa kami minta? Karena kan seperti saya sampaikan tadi, bahwa kami memeriksa dengan banyak sekali jenis obat bervariasi gitu ya, bahwa Bacillus subtilis saja yang kami amati selama ini bentuknya itu berbagai macam. Nah, jadi dengan adanya CRM atau misalnya koloni murni dari seed, kami bisa membandingkan nanti mana yang misalnya memang yang Bapak Ibu maksud dengan bakteri yang Bapak Ibu klaimkan pada form A. Nah, apabila dipergunakan metode identifikasi bakteri lain, misalnya kan tadi kan kalau di atas contohnya dengan biokimia atau fisiologis ya. Kalau Bapak Ibu nggak melakukan itu, misalnya pakai PCR atau pakai kit komersial, atau mungkin sekarang karena ada yang pakai sequencing atau apa, ini lampirkan metode tersebut selengkap mungkin. Metode dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Asal metodenya dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Contoh, misalnya diuji dengan PCR, ya tuliskan bahannya, cara ekstraksinya, bahan dan cara amplifikasi, beserta urutan sequence primernya. Ini juga berlaku mungkin nanti untuk vaksin atau kit diagnostik ini nanti, supaya kami nanti juga mengujinya lebih mudah. Jangan khawatir Bapak Ibu bahwa sesuai dengan tadi ya pada pembukaan, sesuai yang disampaikan Kepala BPKIL, bahwa dokumen Bapak Ibu yang kami terima ini sifatnya rahasia dan kami jamin kerahasiaannya. Gitu. Lalu penggunaan media spesifik untuk membedakan jenis, genus, atau spesies mikroba hanya sebagai uji presumtif saja. Metode identifikasi lebih lanjut harus tetap dicantumkan. Hal ini dikecualikan apabila media yang digunakan dapat secara spesifik menumbuhkan mikroba tertentu saja, misalnya pakai krom agar. Lampirkan technical data dari media yang digunakan agar nanti kami bisa mengecek media ini seperti apa, bagaimana menginterpretasikannya, bagaimana cara ujinya, apakah perlu ada suplemen tambahan atau tidak. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Sebentar, kita lanjutkan. Iya. Nah, untuk form C ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya ingin garis bawahi. Jadi pada form C ini karena memang harus menuliskan segala prosedur yang memang digunakan dan nanti hasilnya dituangkan dalam bentuk COA. Ini sering sekali terjadi bahwa terkadang misalnya untuk uji kontaminasi tertentu perusahaan tidak melakukan. Lalu apa Bu yang harus kami lakukan atau identifikasi? Kami tidak memiliki kemampuan untuk identifikasi sampai di sana. Nah, tetapi kan memang seharusnya ketika kita melakukan pembuatan obat, kita harus tahu dengan jelas dan pasti obat kita itu apa. Nah, sehingga Bapak Ibu apabila misalnya ada uji nih, Bapak Ibu kontaminasi tertentu saja misalnya, Bapak Ibu belum bisa melakukannya di lab Bapak Ibu. Ini kami harus apa Bu? Karena kan harus nanti ada di COA dan metodenya harus disertakan dalam form C. Bapak Ibu bisa melakukan pengujian tersebut pada lab lab lain ya, lab yang tersedia di Indonesia dan tentunya memiliki kredibilitas. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan pengujian di sana untuk melengkapi data COA yang harus disertakan pada form C. Nanti untuk metodenya Bapak Ibu mungkin bisa minta kepada lab tersebut metode pengujiannya seperti apa dan prosedurnya itulah yang dicantumkan pada form C. Jadi intinya semua pengujian yang tadi tertera yang sudah saya jelaskan untuk pengujian mutu itu harus metode baik metode ataupun hasil pengujian obat jadinya itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan sesuai dengan parameter tersebut. Jadi intinya untuk pengujian obat jadi ini adalah kami ini nanti akan membuktikan kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang metode tersebut harus sudah Bapak Ibu lakukan juga terhadap produk Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu. Ini untuk melengkapi form C tadi ya, ada contoh sertifikat of analysis. Ini misalnya mau baca ProYZ, kemasannya berapa gram, nomor batch-nya berapa, tanggal produksinya kapan, tanggal kadaluarsanya kapan. Ini abaikan ya Bapak Ibu penulisan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa.
Ini misalnya parameternya apa yang diuji, lalu spesifikasinya disertakan di situ, hasil pengujiannya dan metodenya. Nanti COA ini harus ditandatangan oleh misalnya yang berwenang tadi ya, ditandatangan dan distempel oleh misalnya manajer QC. Nah, selanjutnya ini contoh kedua, ini adalah untuk bakteri yang misalnya diklaimkan masing-masing. Ya, kita bisa lihat ada sama parameternya apa, spesifikasi, hasil, dan metode. Ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah diklaimkan secara total, bahwa yang diklaimkan adalah total bakteri. Jadi dia hanya menuliskan total Bacillus sp minimal 1/7 pangkat 10 CFU. Nah, ini dengan standar plate count. Bakteri Bacillus subtilisnya nanti speknya adalah harus positif, hasilnya juga positif, metodenya biokimia konvensional misalnya, Bacillus cuneiformis sama. Nah, sedangkan untuk tadi yang kedua, ini adalah diklaimkan masing-masing. Jadi Bacillus subtilis dia klaimkan 1/10⁻⁷, hasilnya adalah 1/10⁸, metodenya misalnya pakai Bacillus chromo-agar, di mana tentunya medianya harus dapat membedakan misalnya berdasarkan warna. Jadi antara subtilis dan cuneiformis harus jelas berbeda sehingga nanti bisa diperhitungkan masing-masing. Oke. Ya, saya berlanjut ke Form D. Tadi Bu Dita sudah banyak menjelaskan bahwa Form D ini adalah pemeriksaan bahan baku obat ikan. Kalau tadi yang Form C adalah pemeriksaan obat ikannya atau obat jadinya, ini adalah pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk membuat obat jadi. Pemeriksaan bahan baku itu yang pertama untuk baik probiotik maupun bahan biologik berupa vaksin itu harus jelas asal-usul master seed-nya. Lalu bagi cara harus menyertakan pada Form D cara identifikasi dan penetapan kandungan master seed dan working seed. Lalu juga harus mencantumkan cara identifikasi dan penetapan kandungan zat tambahan. Lalu cara menentukan spesifikasi dan identitas materi yang digunakan dalam pembuatan misalnya enzim hidrolisat, calf serum dan adjuvan. Lalu menyertakan sertifikat analisa bahan baku, baik zat aktif maupun zat tambahan. Oke, lanjut Form E. Form E ini adalah pemeriksaan stabilitas sediaan biologik. Untuk sediaan biologik, pemeriksaan kestabilan kandungan bakteri atau virus, misalnya data TCID 50 atau kekebalan yang ditimbulkannya seperti apa, dilakukan untuk menentukan masa kadaluarsa obat. Lalu hasil uji stabilitas harus ditandatangani dan disahkan atau distempel oleh quality control. Nah, mungkin nanti Bu Dita tadi sudah sampaikan uji stabilitas akan banyak dibahas di pertemuan besok oleh Bu Ezra, jadi saya hanya membahas sekilas saja. Lalu untuk Form F, daya farmakologi. Ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Dita, ini hampir sama bagaimana untuk menentukan farmakokinetik dari zat aktif yang terkandung dalam obat ikan. Jadi saya ini ya Bapak Ibu ya saya tekankan kembali kalau Form F ini adalah menentukan daya farmakokinetik, farmakodinamik dari zat aktif yang terkandung. Jadi bukan pada obat ikannya, tapi pada zat aktif yang terkandung. Misalnya kalau probiotik, berarti zat aktifnya misalnya Bacillus subtilis. Jadi bagaimana Bacillus subtilis itu mekanisme kerjanya, efeknya, efek sampingnya, diabsorpsinya, ya, bioavailability-nya, metabolismenya seperti apa. Nah, itu. Jadi pada zat aktif. Ini mungkin sama tadi ya seperti yang sudah Dita jelaskan, jadi saya tidak akan banyak menjelaskan kembali. Nah, tapi tambahan untuk kit diagnostik harus dilengkapi dengan data dan laporan hasil uji ilmiah tentang mekanisme kerja dari kit yang akan diedarkan tersebut. Iya. Lalu untuk Form G, nah berbeda dari Form F tadi yang dijelaskan adalah zat aktif, kalau Form G adalah publikasi ilmiah atau uji lapang dari obat ikannya, Bu. Jadi ini adalah kita menentukan khasiat dan khasiat atau efikasi serta keamanan dari obat ikan itu nanti dicantumkan dalam Form G. Nah, publikasi klinis atau uji lapang nanti mencakup hasil penelitian produk yang didaftarkan nanti bisa yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional. Sedangkan kalau misalnya belum dilakukan publikasi, nah nanti ini adalah dilakukan uji lapang.
Form H atau keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup. Ini keterangan wadah, bungkus, atau tutup, spesifikasinya jenis bahan pembuat wadah, bentuknya, ukuran, ketebalan, warna, dan tanda-tanda lain itu harus jelas dituliskan. Bagaimana segel atau sealnya, lalu ukuran isi tiap kemasan, berat, volume, dan dosis itu harus dijelaskan. Form I itu berisi tentang keterangan tentang penandaan. Form I, keterangan penandaan atau etiket ini, nanti etiket itu harus dapat dibaca dengan jelas, tidak mudah lepas, dan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia. Untuk obat impor, ini harus mencantumkan terjemahan dalam bahasa Indonesia, baik di etiket atau dalam bentuk insert leaflet di dalam nanti produknya. Atau bisa juga direkatkan atau dicetak langsung pada wadah. Brosur atau label sekurang-kurangnya harus menjelaskan merek dagang, nama dan alamat produsen, volume, komposisi secara kuantitatif dalam satuan internasional sesuai dengan Form A, nomor registrasi, nomor batch, masa kadaluarsa, indikasi, kontraindikasi, dosis, dan cara penggunaan. Form J. Form J ini adalah keterangan lain-lain dan dikhususkan untuk, tadi mungkin Bu Dita juga sudah dijelaskan ya, bahwa Form J ini dibuat adalah untuk obat yang diimpor. Sedangkan untuk obat yang dibuat di dalam negeri, Form J ini tidak perlu disertakan. Form J sendiri nanti berisi tadi Certificate of Origin, Free Sales, GMP, lalu dia adalah bahwa dia bukan produk GMO, lalu sertifikat tersebut diterbitkan instansi berwenang di negara asal produksi obat, lalu menunjukkan surat penunjukan dari produsen negara asal kepada perusahaan importir di Indonesia, lalu semua sertifikat harus disahkan, dilegalisir oleh kedutaan besar Republik Indonesia atau konsulat jenderal setempat. Nah, tadi kita sudah membahas Form A sampai J untuk produk probiotik. Mungkin sekarang saya akan sedikit membahas tentang pengujian mutu sediaan probiotik. Untuk pengujian mutu sediaan probiotik dan biologik, ini yang dilakukan apa saja? Kami mengujikan sediaan biologik dan probiotik ini sesuai metode pada Form C, data teknis obat ikan. Dan sesuai atau misalnya pada Form C ini tidak dapat kami aplikasikan atau misalnya kami memerlukan konfirmasi lebih lanjut, biasa kami juga menggunakan metode standar yang ada di laboratorium, baik berupa FOHI, SNI, ataupun metode acuan lainnya, atau bisa pakai kit. Contohnya di sini kami menggunakan kit API atau menggunakan Automated Identification System. Untuk pengujian mutu sediaan probiotik, ya, saya lanjutkan. Untuk pengujian mutu sediaan probiotik, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah menilai kesesuaian antara klaim label pada Form A dan I, persyaratan mutu yang dipersyaratkan, dan hasil pengujian di laboratorium pengujian mutu. Nah, pengujian mutu dilakukan, ya, tadi sudah saya sampaikan ya, ini sesuai metode pada Form C atau metode standar lain yang digunakan di laboratorium. Nah, ini terkadang menemui kendala Bapak Ibu. Apa kendalanya? Terkadang Form A, Form C, dan I yang dilampirkan itu sulit diaplikasikan. Mengapa sulit diaplikasikan? Ini Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh ya Bapak Ibu. Antara lain, penulisan komposisi pada Form A sulit diterjemahkan. Format tidak seragam, ini sulit dalam penentuan klaim jumlah bahan. Jadi nanti kami akan sulit membuat kesimpulan apakah produk Bapak Ibu ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Mengapa demikian? Ini ada contoh. Komposisi. Dalam setiap kilogram mengandung bahan utama, Bacillus. Itu Bacillus sp lebih besar dari atau sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Bapak Ibu bisa lihat di sini, tadi di atas adalah dalam setiap kilogram. Sedangkan ketika menuliskan bahan aktif atau bahan utama adalah CFU per gram. Nah, ini jadi klaimnya apakah jadinya 1 kali 10 pangkat 4 CFU, atau 1 kali 10 pangkat 7 CFU, atau 1 kali 10 pangkat 9 CFU. Ini sangat sering terjadi. Nah, ini untuk menghindari hal seperti ini, Bapak Ibu dapat menuliskan misalnya kalau mau dalam satuan
kilogram, tulis aja dalam setiap kilogram mengandung misalnya Bacillus sp. Kalau memang targetnya adalah dia 10⁻7, ya Bacillus lebih dari atau sama dengan 1 kali 10⁻7 CFU atau CFU per kilogram. Jadi kalau di atas ditulis dalam setiap kilogram, di bawahnya juga ditulis dalam setiap kilogram. Atau misalnya Bapak Ibu mau dalam gram. Dalam setiap gram mengandung bahan utamanya Bacillus misalnya lebih dari atau sama dengan 1 kali 10⁻7 CFU atau CFU per gram. Jadi kalau atas gram, bawah gram. Atas kilogram, bawah kilogram. Jangan atas kilogram, bawahnya gram. Atau dibalik. Atasnya gram, di bawahnya kilogram. Begitupun dengan mililiter. Kalau atasnya liter, bawahnya liter. Jangan atasnya liter, bawahnya mililiter. Itu kami akan menentukan bingung. Jadi ini klaimnya sebenarnya berapa. Lalu faktor yang menjadikan mengapa sulit diaplikasikan lagi. Yang kedua adalah metode uji pada form C itu tidak lengkap. Yang pertama, cara preparasi sampel tidak dijelaskan secara rinci. Lalu uji kandungan dan komposisi dianggap sama. Padahal uji kandungan tadi sudah saya banyak jelaskan, uji kandungan adalah mengenai jumlah dari mikroba, sedangkan uji komposisi adalah identifikasi dari jenis mikroba. Ya, jadi yang satu jumlahnya berapa, uji kandungan, uji komposisi itu jenisnya apa? Misal Bacillus subtilis kah, Bacillus thecaniformis kah, atau misalnya Lactobacillus kah, seperti itu. Lalu yang ketiga, uji komposisi hanya berdasarkan pengamatan morfologi koloni saja. Ini yang sudah sempat saya jelaskan panjang lebar tadi, bahwa mata meter ini agak sulit ya. Lalu yang keempat, referensi uji komposisi atau identifikasi bakteri itu kurang jelas. Sehingga Bapak Ibu tahu metode itu kan sebenarnya, metode itu ketika kita ujikan seharusnya adalah metode yang bisa di reproducibility atau direplikasi. Ketika kita melakukan pengujian dengan metode tersebut, nanti di tempat lain menggunakan metode yang sama, seharusnya hasilnya juga sama. Kalaupun berbeda, berbedanya tidak akan jauh. Tapi kalau misalnya nanti kita mengerjakan di sini dengan metode kita, hasilnya ini. Di tempat lain berbeda. Nah, ini bisa jadi adalah metode kita tidak reproduce gitu. Lalu yang kedua, COA. COA ini jarang menampilkan hasil uji komposisi. Jumlah mikroba yang ditulis pada COA tidak berdasarkan hasil pengujian pada obat jadi. Ini kami menemukan beberapa dari perusahaan yang akhirnya mereka menyampaikan bahwa memang yang dituliskan pada COA form C itu adalah jumlah mikroba yang mereka uji bukan pada produk akhir, tetapi mungkin setelah fermentasi. Jadi kan biasanya kalau probiotik itu Bapak Ibu akan melakukan fermentasi. Nah, jadi mereka ketika belum di-mix, nah itulah yang mereka tuliskan gitu. Tapi ketika jumlah sudah di-mix, nah itu malah tidak dituliskan dalam form COA form C. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya.